Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel Desa Mulyasari. Sekarang saya akan berbagi video mengenai strawberry aquaponik. Sebenarnya dalam sistem aquaponik yang saya buat ini ada beberapa tanaman yang saya gunakan. Jadi kita bisa belajar tentang tanaman lain juga untuk di aquaponik ini apakah bagus atau enggak, dan kita lihat hasilnya. Kolam ikan yang saya gunakan di sini memakai akuarium dengan tinggi 50, kemudian panjangnya 50 dan lebarnya sekitar 25. Populasi ikan di dalamnya ada sekitar 150 ekor. Ikannya masih kecil-kecil, diajari ikan nila dan ikan mas. Saya tidak mengasih apa-apa, hanya kasih makan. Kalau ada yang sakit saya kasih violet. Di dalamnya saya juga memasukkan beberapa butir biobol. Nah, dari keberhasilan aquaponik ya pada populasi ikan dan filter. Nah, di sini air dari kolam saya angkat ke atas. Ini terlihat seperti langsung dikirimkan ke instalasi, ke dalam paralon. Nah, sebenarnya di dalam paralon ini ada filter yang dibuat dari batu zeolit dan kokopit. Jadi air dari kolam itu naik ke atas dan dia harus melewati dulu filter yang saya simpan di dalam. Jadi nanti ketika setelah melewati filter itu, air akan proses nyamannya akan diurai menjadi jernih. Sekarang kita akan melihat tanaman apa sih yang bagus di aquaponik, khususnya dengan sistem DFT ini. Saya pernah mencoba untuk melakukan penanaman stroberi secara hidroponik, baik itu memakai sistem NFT, DFT maupun drip system dan mix bucket. Untuk NFT saya tidak berani merekomendasikan untuk dicoba di rumah karena hasilnya memang jelek. Tanaman hanya sekadar hidup, nggak bisa tumbuh sehat, nggak berkembang dengan baik. Sementara untuk DFT tanaman berkembang baik, berbuah dan beranak pinak juga. Untuk drip system, sistem tetes maupun DBS, bucket system, strawberry sangat bagus untuk dibudidayakan memakai kedua teknik tersebut. Lalu bagaimana dengan tanaman lain? Kita lihat di sini ada selada. Ternyata memakai aquaponik hasilnya tidak maksimal, tidak bagus. Ini sangat jelek hasilnya seperti ini. Begitupun selada yang ini, dan semua seladaan hasilnya tidak maksimal dengan teknik aquaponik. Mungkin kebutuhan ppm nya berbeda atau kurang. Ini tanaman liar, kalau di kampung saya disebut genjer, entah di tempat lain genjer-genjeran. Dia tumbuh dengan sangat sehat. Kemudian tanaman sayur daun lain yang tumbuh dengan sehat yaitu sawi putih. Nah, ini sawi putih ini udah sangat tua, umurnya udah nggak tahu, udah kelewat masa panen. Saya biarkan saja sampai ini, nggak tahu ada apa, daunnya menjadi seperti ini. Sudah banyak daun yang tua juga yang menguning dan mati. Namun intinya si aquaponik ini bagus untuk ditanami sawi putih seperti ini. Sawi putihnya dulu nanam banyak tapi udah dipanen, saya sisakan satu ini. Kemudian ini bunga-bungaan, ini namanya gelang, atau kalau di Sunda, daerah Sunda namanya gelang. Ini sebenarnya tanaman liar biasa, belum banyak orang yang tahu tentang khasiat ini yang sebenarnya kaya akan omega 3 dan lain sebagainya, yang bisa juga dipakai buat penyembuhan diabetes. Kalau saya mengonsumsi gelang ini mentahnya langsung dilalap aja. Jadi buat anda yang di rumah bisa juga coba menanam gelang karena cukup mudah. Mau di hidroponik atau langsung ditanam di tanah juga bisa. Nah, ini yang apa, strawberry yang DFT. Tanamannya cukup bagus, nggak ada yang mati, nggak ada yang kerdil seperti pada NFT. Jadi untuk anda yang ingin coba strawberry aquaponik, silakan coba di rumah dan hasilnya mungkin berbeda. Yang jelas
kreativitas kita lah yang kemudian bisa menentukan apakah tanamannya bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Terima kasih sudah menyaksikan channel Desa Mulyasari. Terima kasih telah berlangganan dan terima kasih telah